Pernikahan adalah sebuah anugerah. Seperti itulah gambaran yang menghiasi pasangan Hendra dan Liana Gunawan dalam menjalani pernikahan mereka. Terinspirasi dari ayah mertuanya, Liana tak henti-henti memberikan semangat dan kerja kerasnya bersama Hendra untuk tetap bersatu mengelola Snack Zone. Hingga kini, Snack Zone yang didaulat menjadi pelopor snack outlet pertama di Indonesia sudah berhasil diekspor hingga ke Amerika, Australia, New Zealand, dan beberapa negara lainnya. Konsistensi mereka sebagai pasangan suami istri dan rekan kerja telah membuktikan bahwa cinta memang bisa menghalau segala badai. Tidak hanya sebagai istri dan ibu dari anaknya, Liana juga merupakan partner bisnis terbaik yang dimiliki Hendra. Nah, Yoros, dari tadi saya ngobrol dengan Hendra dan di masa-masa sulitnya itu selalu bilang bahwa what kept you going, apa yang membuat Hendra terus maju, punya positive thinking dan sebagainya adalah inspirasi dari orang tua, dari ayah, terus kemudian keluarga ya. Betul. Dan sekarang udah ada di sini, saya pengen nanya, bener nggak? Dan kok waktu itu kok dimulai saat-saat sulitnya, Liana Gunawan by the way, istrinya, kok waktu itu dari masa sulit itu apa yang Liana sampaikan ke Hendra supaya bisa terus berjalan? Dan waktu itu gimana sih situasinya, kayak gimana sih, seberapa ribetnya sih? Jadi pada saat kita menghadapi masa tersebut, yang kita pikirkan adalah reputasi. Karena ayahnya itu istilahnya memulai usaha dari sebelum Hendra lahir sampai istilah tujuannya untuk for the long run. Nah, tidak ada satu orang pun di dalam keluarga termasuk kita yang mengantisipasi hal ini akan terjadi. Dan pada saat kita memang melihat when we unite gitu, kita melihat the power of unity di situ. Karena tidak ada lagi saling tunjuk siapa, walaupun perjalanannya itu memang nggak mudah gitu. It's very such a struggle. Istilahnya ya nangis bareng, ya menjerit bareng, ya susah bareng. Apa yang terjadi sih? Apa yang boleh mungkin diceritain sedikit? Apa yang terjadi ketika memulai dari tadi kan Hendra nggak bilang nih memulai dari minusnya seperti apa? Yang kita tahu MM-an lah kita memulainya. Terus kemudian apa lagi yang susah? Nah, waduh, pada awal ya where do I begin gitu. Kalau orang itu kan biasa memulai suatu bisnis ada planning, udah ngerti mau tujuannya apa, apa yang mau dijual, recruiting karyawan. Istilahnya kamu punya waktu untuk berpikir, kita nggak punya gitu. Oh itu berpikir untuk strategi ke depannya kayak gimana? Exactly. Ini nggak ada. Kalau kita nggak ada, jadi kita pada saat itu tuh harus menjalankan dua hal at the same time. Satu, ya tadi harus planning untuk bisnis ke depan itu mau ngapain. Tapi di satu sisi pada saat yang bersamaan kita harus membereskan hal-hal yang terjadi sebelumnya di saat yang bersamaan paralel. Contohnya, contohnya kita harus membereskan apa namanya saat tukang-tukang tagih ya, saat debt collector juga datang. Debt collector pada saat mereka nagih, dan ini istilahnya kalau debt collector tuh nggak ada yang friendly ya. Jadi nggak ada. Nah itu saya mesti pasang badan. Enak ya ngadepin debt collector ya? Itu pertama kali sih pengalaman saya pribadi ngadepin dan gak enak banget karena masalahnya itu istilahnya saya bukan personal ini ya, bukan personal debt gitu. Jadi saya nggak ngerti yang saya lakukan. Yang kita lakukan, tapi kita harus menanggungnya, kan itu yang secara physically kita udah capek ngurusin yang ini, dan secara spiritually kita pun di-attack gitu. Emotion kita ini kan dicobain juga gitu. Jadi kalau saya boleh nambahkan, itu tadi yang Liana bilang, ada satu lagi yang terlewatkan sama Liana. Ada yang sampai ancaman pistol. Sampai nemuin pakai pistol? Ya, ancaman pistol. Jadi bottom line gini, apa yang tadi Liana rangkumkan, 1 tahun pertama kali ya, 1 tahun pertama itu adalah bisa dikatakan survival mode. Jadi buat kita untuk bertahan. Kasarnya kita nggak berpikir untuk ekspansi, kita nggak berpikir untuk kedepannya. Yang penting bertahan dulu aja. Bertahan dulu ya. Kasarnya 1000 perak aja itu sangat berharga waktu itu. Gimana caranya kalian dulu tetap pikirannya positif dan suara-suara miring itu kita buktiin bahwa mereka salah. Itu kan, itu sebenarnya bisa menjadi suatu motivasi yang kuat, membangunkan motivasi dalam diri yang kuat untuk kita buktiin bahwa mereka salah. But it's not easy. Kalau kita waktu itu, kalau saya sih dari ini ya, istilahnya 2 words ya, aku percaya. Karena pengen so emotional when I think about it gitu. Karena saya bilang sama Hendra, we believe apa yang kita lakukan ini, kita orang-orang benar. Kita yang being istilahnya di test out. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan, dan ini adalah masa yang kita harus lalui. Kita tuh membawa kita ke hal yang lebih tinggi lagi. Itu yang kita pegang teguh, bahwa janjinya itu maksudnya ya iya dan amin aja. Itu yang kita pegangin terus.
so much easier for you untuk waktu itu ninggalin Hendra? Waktu itu, aduh beneran deh dahsyat. Karena gini, kita ini ya, saya punya janji kepada tadi ayah mertua saya, you know, I wanna see this dan through this. Maksudnya ini a storm that we can get through together as a family. Dan saya melihat pada saat saya istilahnya decided to say yes to his proposal gitu, to commit to, you know, to love. Saya bilang sama Hendra dan dia masih ingat kata-kata saya bilang I marry you for not for what you are right now, tapi I marry you for what you're gonna be in the future. I do love you. Kalau ngomongin balas budi, kayaknya saya waktu itu enggak. Kenapa? Karena kalau balas budi, nanti kesannya kita hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, nggak bagus suami istri itu.